Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Valentina Irene Putra. Ya, saya Vika Dalasmani dari tim Multimedia Informasi Katedral Merauke. Dan saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Betul Ya, Pastor Simon Petrus KIC MSC. Ini sosok, selamat pagi Pastor. Ini sosok imam Katolik asli Marin dan bertugas di Manado. Dan saat ini berada di Merauke karena ada agenda mudik keluarga ya Pastor. Oke, gimana kabarnya Pastor? Kabar baik. Puji Tuhan, baik. Oke, saya akan bacakan sejarahnya. Mas sekalian, sejarah mencatatkan bahwa misionaris Katolik pertama kali melakukan pewartaan iman di wilayah Merauke ditandai dengan pelaksanaan misa. Nah, pada tanggal 19 November 1905 yang menjadi momentum nih transisi peradaban baru di Tanah Marin. Nah, berjalannya waktu menginjak 116 tahun agama Katolik masuk di tanah ini, berbagai perkembangan dan perubahan terjadi. Namun tidak hanya panggilan iman untuk menjadi pastor. Terlihat di sini minimnya pastor anak Merauke khususnya maupun wilayah Papua Selatan pada umumnya. Nah, apalagi bila kita mencermati pastor anak asli Marin yang hanya berjumlah 2 orang. Nah, salah satunya adalah pastor Simon tentunya. Benar sekali, dan mungkin kita sebelum lebih jauh ke sana nih para pasnya pengen tahu ya gimana sih kisahnya bisa menjadi seorang pastor karena minimnya itu. Nah, ini menjadi kebanggaan juga ya untuk anak Marin karena ada Pastor Simon dan juga ada 2 orang ya pastor ya. Iya. Satunya siapa nih pastor? Pastor Piusman. Isman. Oke, jadi bisa hitung dengan jari ya. Betul kakak, padahal sebenarnya orang Marin banyak ya kak ya? Ya, jadi memang ini menjadi PR kita bersama untuk bisa mungkin kedepannya lebih banyak lagi ya kader-kader untuk menjadi imam Katolik. Nah, pastinya penasaran nih, sebelum kita lebih jauh ke sana, kita harus kenalan dulu dong. Iya, tak Iya. kenal maka tak sayang, Benar. sehingga kita perlu kenalan dulu. Jadi pastor mungkin bisa sampaikan dulu nih biodata pastor sendiri, kemudian biodata dari pastor. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya Pastor Simon Petrus KIC MSC. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Dari bapak saya bernama Franciscus KIC sudah meninggal 2015 yang lalu ibu saya Victoria Gipse sekarang masih hidup dan tinggal di kampung. Saya lahir dan dibesarkan di kampung Bungande. Saya lahir pada tanggal 22 Februari 1989, lalu menjadi dewasa, sekolah SD saya di sana, SD Santa Maria Domande, lalu melanjutkan di SMP Negeri 1 Kumbe, lalu masuk di SMA Yosudarso di Kelapa Lima. Oke. Jadi tinggal mana saja. Sekarang tinggal mama. Ini luar biasa ya. Seperti katanya pastor nih. Dukungan orang tua nih sangat berpengaruh juga ya pastor. Sangat berpengaruh. Dalam kehidupan dan bisa jadi juga dalam keputusan menjadi seorang pastor. Atau, nah ini boleh diceritakan awalnya menjadi seorang pastor, ketertarikannya kenapa sih mau menjadi seorang pastor? Atau mau dibilang juga kan sedikit. Ini sedikit. Jadi nggak terlalu banyak. Apa sih yang menjadi ketertarikannya gitu ya? Baik, kalau mau dibilang ketertarikan saya mungkin sangat sederhana, berbeda dengan kebanyakan pastor yang mungkin ingin menjadi imam karena mungkin terbiasa melayani sebagai Iya. putra-putri altar, mistinar dan lain-lainnya. Ketertarikan saya sejak awal mungkin ada kesempatan tetapi saya tidak gunakan. Misalnya mau bergabung dengan PPA atau apa tidak. Tapi ketertarikan saya itu muncul ketika saya SMP. Nah, SD saya punya cita-cita dulu malah lebih luhur. Misalnya mau melayani banyak orang memang. Tapi jadi tidak ke dokter. pastor ya. Nah, Oh, baik dari awal tuh sudah ingin melayani, Iya, jiwa tapi pelayanannya belum ada sudah bayangan ada. pastor, Iya, belum kayak ada. dokter dan lain-lain ya. saya dulu punya cita-cita mau jadi mantri tapi satu dan lain hal lalu. Nah, ketertarikan saya muncul ketika saya SMP dan saya tinggal di asrama Paulus Nabi yang di Kumbe, yang sebelah SMP Kumbe yang sekarang sudah rata tanahnya, bangunannya sudah rata lalu tanahnya masih tetap tanah isi. Nah, saya SMP di sana dan dari kelas 1 dulu pastor paroki saya sekaligus bapak asrama itu Pastor Emmanuel Ohiwuto yang sekarang bertugas di Ekuador lalu mungkin akan pindah ke Kuba. Nah, Pastor Mano
sering mengajak saya, bahkan sering bonceng saya dengan motor. Saya ingat dulu motor YT ya, YT 150. Nah saya sering dibonceng ke Diajak stasi, gitu ya? diajak. Tapi tidak tinggal bersama ya. Saya tinggal di asrama, pastornya tinggal di pastoran. Lalu biasa kalau hari Sabtu pastor mengajak saya, Simon mau ikut ke stasi. Saya dengan senang hati karena mau pergi. Jadi Lalu kegiatan ya? jadi saya sering ikut misa dan saya sering dibonceng. Lalu ketertarikan itu mulai muncul di sana. Memang sejak kelas 1 pastor pernah tanya saya, oh ini cocok jadi pastor, tapi saya bilang tidak, saya tidak mau. Pada saat itu masih belum ya? Masih mantri, belum. masih mantri. Masih mantri. Masih pengen Masih pelayanan. Lalu- pengen jadi menteri, oke. Lalu pas kelas 2 dalam pelayanan, lalu pastor bilang lagi hal yang Hal yang sama, sama. tapi saya masih tetap pada pendirian, saya tidak mau. Nah, ada satu kesempatan yang buat saya mungkin tergerak hati itu adalah ketika pastor pulang dari stasi yang bagian Wayau sana, lalu datang motornya kotor dan bilang ke saya, kalau jadi pastor itu di pedalaman itu begitu sudah. Kalau pastor di kota itu datang kasih masuk motor di tempat cuci, motornya bersih. Tapi kalau di sini kita harus cuci sendiri. Nah, ketertarikan itu mulai lama kelamaan mulai muncul, lalu pas kelas 3 tanpa ditanya. Kelas 3 awal memang sempat ditanya juga pertanyaan yang sama. Saya masuk seminaris. Pencucian motor. Pencucian motor. Jadi sempat ditanya, kok cocok kayaknya jadi pastor? Terus saya bilang, "Nanti." Saya tidak mau, Masih belum. masih belum. Dulu. Lalu tiba-tiba pas kelas 3 semester, waktu itu saya ingat masih CAU bukan semester, pas CAU 3 sebelum tamat. Nah saya pergi ke pastoran dan tidak tahu pada mungkin bisikan lulus atau apa. Lalu saya pergi dan menghadap bilang, pastor, saya mau bicara. Saat itu saya ingat sekali mimik wajah, muka dan gerakan dari pastor, karena saya sudah sering terbiasa datang ke pastoran lalu makan apa yang ada di meja, toples saya buka. Nah itu kebebasan, saya diberi kebebasan untuk datang di pastoran. Lalu ketika saya datang, pastor bilang, kau makan saja yang ada di meja itu. Terus saya bilang, pastor saya mau bicara. Nah pastor waktu itu masih sementara ketik-ketik di laptopnya. Lalu bilang, bicara saja pastor, saya mau masuk seminaris. Saya ingat itu waktu itu langsung pastor tutup laptop lalu keluar. Kau bilang apa? Pastor shock. Wah, pastor. Pastor tanya saya, kau bilang apa? Saya langsung bilang saya mau masuk seminari. Nah, pastor bilang siap-siap diri dihadapi ujian, lalu setelah itu kita ke kota. Karena ini sudah disampaikan berulang-ulang kali dari pastor sendiri, tapi jawabannya masih tidak Iya. tidak. Nah, karena alasan itu, karena saya sempat ditanya 3 kali mau jadi imam dan saya bilang tidak. Nah ini kalau kita kaitkan dengan apa yang tertulis di kitab suci. Iya. Nah saya waktu itu ambil moto tabisan saya itu jawaban dari Petrus ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi saya, Iya. mengasihi aku. Nah itu jawaban dari Petrus. Pertama, ya engkau tahu aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau, ya. Lalu ketiga, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah ini menjadi moto tabisan saya, menyemangati saya, akhirnya menyadarkan saya akan panggilan awal. Jadi ini setelah kejadian yang kita harus mandiri sendiri, yang contoh orang lain kan mesti bawa kemana. Tapi ini sebenarnya ada pemikiran apa pada saat itu? Ada yang Roh Kudusnya seperti apa? Maksudnya mungkin pada situ berpikirnya Panggilannya gitu ya, kayak bisa mengenali loh. Oh, ini panggilan Tuhan Iya. ini. hanya langsung spontan sudah tahu bilang di pas itu seperti ada sesuatu di pikiran apa ya? Mungkin karena waktu itu saya masih SMP dan pikiran saya hanya tertuju kalau saya jadi pastor itu bisa naik motor. Oke. Ini ya. sebenarnya motivasi yang kalau saya pikir kalau saya jadi pembina mungkin saat itu saya akan menolak orang yang punya motivasi seperti ini. Iya. Kalau misalnya zaman sekarang mungkin orang masuk ke seminari supaya besok jadi pastor dan punya motor, itu mungkin kalau saya yang pembina mungkin saya akan bilang tidak usah, aku tidak usah jadi pastor, saya mau jadi pengusaha saya supaya punya motor. Karena itu kan pemikiran pada saat Iya. itu ya. Istilah Jadi- masih mau bilang belum terlalu dewasa juga ya. Belum terlalu dewasa.
Dan saya bilang waktu itu saya suka jadi pastor supaya bisa naik motor. Itu cita-cita paling luhur saya waktu itu. Ya, betul. Saya belum sempat berpikir untuk mau melayani banyak orang atau apa. Tapi waktu itu yang menjadi motivasi dasar saya, dasar awal mau masuk seminari itu hanya satu itu. Mau masuk seminari jadi pastor supaya bisa naik motor sama seperti pastor paroki saya. Jadi itu ya. Jadi sekarang mungkin itu sudah berpikirnya bukan seperti itu karena sudah menjalankan tahu arti sebenarnya. Itu sebenarnya. Gitu. Nah ini bisa diceritakan ini kenapa sih memilih tarekat MSC? Karena tarekat ini kan banyak ya Mas Tom. Ya. Kenapa memilih tarekat MSC dan hati kudus? Dan bisa dijelaskan juga nih apa sih perbedaan dengan tarekat yang lain dengan yang tarekat yang Mas Tom ini? Baik, yang pertama mungkin sesuai dengan pengenalan juga yang pertama ya. Kalau kita mengenal berarti kita tahu, lalu kita mau. Yang pertama saya tahu memang ada banyak tarekat. Setelah saya masuk seminari baru saya tahu misalnya ada SJ yang sama-sama juga hati kudus. Iya. SJ, lalu ada tarekat-tarekat lain, CMM, CCM dan lain-lain. Tapi kenapa saya memilih MSC? Karena yang dari kecil yang saya tahu hanya MSC. Dan pastor-pastor paroki saya ketika saya kecil itu adalah MSC. Dan waktu itu saya hanya tahu bahwa mungkin belum punya pemikiran yang seperti sekarang banyak tarekat. Jadi yang saya tahu itu hanya Rojo atau MSC. Saya memilih MSC yang pertama karena pertama pastor paroki saya adalah MSC. Lalu keadaan hidup kadang mempengaruhi perilaku orang, ketertarikan orang. Nah ini yang saya secara pribadi alami. Lalu saya tertarik mau menjadi MSC karena misalnya bisa melayani di banyak tempat. Kalau misalnya kita jadi imam projo, mungkin hanya banyak tempat tetapi hanya di sekitar keuskupan, hanya mungkin pindah-pindah paroki. Tapi kalau kita menjadi MSC, berarti kita bisa melayani di banyak keuskupan, di banyak tempat, banyak suku yang kita kenal. Itu yang berbeda dengan hati budaya. kudus. Nah, yang membedakan adalah kalau MSC itu adalah misionaris. Nah, misionaris hati kudus Yesus. Imam-imam yang punya spirit hati kudus. Seperti Pater pendiri sendiri tegaskan bahwa kenapa misalnya tarekat-tarekat lain menggunakan nama awamnya itu sesuai dengan ini, misalnya si Leo Dehon yang mendirikan, maka awamnya disebut Dehonian. Nah kami yang MSC, kita tidak di pendiri kami itu Julius Chevalier, kita tidak dikenal sebagai Julian, bukan. Tapi kita tetap memiliki nama misionaris hati kudus Yesus. Titik. Nah ini mau menegaskan bahwa antara frater, bruder, pastor itu tidak ada beda. Kita semua misionaris. Sama di yang tadi Iya. pastor sampaikan namanya itu ya. Ya, jadi tidak mengkhususkan bahwa ini bruder jadi orang kedua, imam itu nomor satu, bukan. Ya. Tapi kita semua adalah misionaris hati kudus Yesus, titik, tidak ada tambahan yang lain. Nah itu yang membedakan kami dengan tarekat-tarekat lain. Mungkin punya hal yang sama, misalnya mengikrarkan 3 kaul yang sama, kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Tapi dalam tarekat MSC, Pater pendiri sendiri dalam konstitusinya mengatakan bahwa kita boleh kalah dalam hal pengetahuan, kita boleh kalah dalam hal pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Tapi seorang misionaris hati kudus Yesus itu tidak boleh kalah dalam hal ketaatan. Nah, dalam hal ketaatan ini, itu yang membuat kami, mungkin banyak orang ingin saya sebagai putra daerah harus datang kembali tugas dan mengabdi di tanah kelahiran saya. Itu pasti jadi harapan. Tapi saya menegaskan bahwa kami orang-orang yang mengikrarkan kaul ketaatan. Kami taat akan keputusan dari para pemimpin. Jadi kalau saya ditempatkan di Makassar, di Manado, ya saya mungkin bisa mengamuk dalam hati, tapi bisa protes, Baunya. tapi Harus apapun dulu. itu harus tetap Karena kan pergi. ditugaskan di mana saja. Ah, iya. Walaupun memang harapan kita bahwa sudah pastor di sini aja gitu. Tapi betul. namanya tugas ya pastor ya. Iya. Kemana-mana, maksudnya melayani bisa bukan hanya di Merauke, Papua, tapi Iya. bisa juga di luar kota ya. Itu menjadi ya, maksudnya menjadi beban tugas yang harus dijalankan Iya. ya. Yang seperti pastor bilang, walaupun bukan bawa ya bisa juga tapi Iya. itu tugas. Jadi
Jadi kalau jadi misionaris MSC khususnya, saya secara pribadi mengalami bahwa ada banyak keuntungan sebenarnya. Dalam artian kita bisa mengenal banyak daerah, banyak suku dan banyak budaya. Kita bisa belajar dari suku-suku yang lain, tempat di mana kita berkarya. Jadi pengetahuan kita tentang orang lain, budaya lain, suku lain itu tidak terbatas hanya saya orang Marin, jadi hanya tahu orang Marin. Lebih luas kan? Lebih luas, ya. Luar biasa ya Betul. Kak ya. Dan memang itu perbedaannya ya. Ya. Menurut saya, yang saya mengerti secara sederhana seperti itu. Mungkin ada yang lebih ini, jadi tapi yang maksudnya menurut saya yang saya alami, yang saya jalani itu seperti itu perbedaannya. Jadi pilihan itu di mana aja. Ya. Mau yang mana? Mau yang Ada mana? tawaran yang ini itu tapi nyamannya kita di mana? Nah, betul. Yang kita berpikir mungkin di sana mungkin lebih cocok dengan pribadi. Ya. Apalagi kalau bicara pengalaman. Tidak bisa bilang pengalaman. Karena itu berdasarkan pengalaman Ya, juga. pribadi. Hati itu kan istilahnya kita nggak bisa ini ya. Berbohong ya Kak ya. Ya betul. Nyamannya di mana, terpanggilnya di situ ya udah nyamannya kita bawa ya. Karena pengalaman juga bahwa ini gini yang itu menjadi. Nah ini bisa boleh cerita nih Pastor, penasaran bagaimana proses pementasan atau seperti atau mungkin sebelum ke situ dulu Pastor bagi Ya. ini bagaimana sebelum tadi ceritakan tentang perjalanan pementasan Mama punya peran seperti apa menjadi sangat apa yang berpengaruh catatan seperti itu hubungannya seperti apa? Baik, sebelum saya masuk seminari dulu, latar belakang sebenarnya bapak saya sendiri ketua dewan di kampung Stasa. Lalu kalau saya mau, keputusan saya untuk masuk seminari, saya dialogkan dengan orang tua. Bapak saya bahkan mengatakan bahwa masuk saja, karena kami ya diizinkan. Lalu mama saya yang sebenarnya agak keberatan untuk masuk seminari dulu. Ya. Lalu berjalannya waktu, Dengan alasan apa ya Pastor? kurang tahu juga mama Oh, tidak saya diberikan setuju alasan. ya, tidak diberikan alasan kenapa tidak setuju. Biasanya kan orang tua, Iya. kamu jangan sana nanti gini-gini, Iya. bisa gitu ya. Bisa jadi tuh Kak. Tapi mama saya tidak sempat jelaskan alasan kenapa tidak setuju saya masuk seminari. Lalu bapak saya dengan ikhlas mengatakan, bahkan menyuruh saya masuk saja, begitu. Ini beda 180 dengan mama ya. Ya, seperti itu. Lalu kalau mau dipikir dalam perjalanan saya tahu bahwa mama saya pertama yang tidak setuju, lalu akhirnya dalam doa-doa pasti selipkan doa untuk saya untuk kasih yang terbaik lah. Nah, tantangan yang berat sebenarnya saya alami ketika 2015 sementara pastoral, lalu bapak saya meninggal, dan itu bagi saya tantangan yang cukup berat untuk saya, antara mau lanjut atau harus berhenti. Itu mau dalam proses pementasan Sementara pastoral, berarti pastoral itu ada 1 tahun khusus. Setelah S1 kami diberi waktu untuk berpastoral, berarti berkarya di tengah umat selama 1,5 tahun. itu sebelum memutuskan akhirnya pementasan Masih setelah pastoral kami harus masih kembali lagi ke seminari untuk 2 tahun. 2 tahun kuliah, lalu keputusan untuk ditabiskan diakon, lalu diakonal, lalu tabisan imam. Nah, sementara pastoral itu menjadi tantangan paling berat saya rasa dari semua tantangan. Perjalanan panggilan saya mengalami bahwa memang ada tantangan tapi tidak seberat 2015. Nah, 2015 akhirnya saya berpikir bahwa lanjut atau tidak itu ada di 2015. Sebenarnya keputusan saya untuk mau terus atau harus berhenti itu ada di 2015, bukan di 2018 atau 2019 ketika saya mau ditabiskan. Jadi keputusan sebenarnya tantangan paling berat itu ada di 2015. Ketika bapak saya meninggal dan saya datang, lalu mama saya bilang, jadi bagaimana? Kau masih mau kembali atau tidak? ya. Saya pikir-pikir lama, lalu bujuk-bujuk mama dan saya bilang, saya akan lanjut. Karena dulu yang setuju saya masuk seminari itu adalah bapak saya, dan kalau misalnya saya berhenti sampai di sini berarti saya mengecewakan bapak saya. Jadi
Nah itu satu kali juga menjadi motivasi untuk saya berjuang apapun yang terjadi tetap saya maju. Dan pastor kedua selain Pastor Manu, orang yang mungkin sangat bersejarah, sangat berperan penting dalam hidup saya itu adalah Pastor Miller. Terus tentu karena Pastor Miller adalah orang yang dekat dengan saya dan mengenal saya, pergumulan saya, bahkan mengenal sifat kelakuan saya. Karena dulu waktu saya SMA, Pastor Miller adalah bapak asrama di sana, dan ketika Pastor Manu pergi ke Ekuador ketika saya kelas 3, Pastor Manu menyerahkan tugas untuk bina saya itu ke Pastor Miller untuk mengurus saya selanjutnya masuk Itu seminar. sangat dekat ya. Dari Makanya dari semua pastor mungkin 2 orang ini yang paling dekat. Lalu Pastor Miller pesan saya bahwa maju saja, kecuali disuruh pulang baru mundur, tapi jangan pernah keluar dari mulut saya mau mundur, kecuali disuruh mundur baru mundur. disuruh mundur Dari seminari misalnya Harus keluar. maju terus gitu ya pastor ya istilahnya. Nah ini akhirnya memutuskan untuk Nah, jadi setelah saya pulang itu sebenarnya keputusan di 2019 saya akan ditabiskan itu ada di 2015. Kalau misalnya 2015 saya memutuskan untuk harus berhenti, berarti panggilan saya sampai Di situ 2015. saja berarti ya. Tapi karena dulu saya 2015 saya putuskan untuk maju terus, maka keputusan akhirnya mau ditabiskan untuk mau disuruh untuk kaul kekal. Kami di MSC sebelum diakonal, tabisan diakon harus mengikrarkan kaul kekal, keputusan untuk menjadi MSC seumur hidup. Jadi saya memutuskan itu, lalu ditabiskan diakon dan saya kembali bertugas di tanah kelahiran saya di katedral. Saya kebetulan dapat tempat diakonal di gereja katedral, dan saya juga sebenarnya kalau dari hati yang paling dalam, saya waktu itu masih suka untuk menjadi diakon, dalam artian belum mau ditabiskan bulan Februari. Bedanya sama pastor? Diakon sama pastor. Diakon sama pastor memang agak berbeda. Diakon itu kalau kita istilah sekarang itu kaki sebelah sudah di imamat, tapi kaki sebelah masih di awal. Dalam Setengah artian gitu ya. baru setengah, belum full. Belum full. berarti masih bisa berpikir ya. Ya. Tapi kalau misalnya itu saya pikir saya masih mau diakon karena apa? Saya sudah tahu konsekuensi dari keputusan saya. Kalau saya mengatakan ya untuk tabisan, berarti ada kemungkinan, 2 kemungkinan saya mau tetap di Merauke atau saya harus pergi keluar. Lalu kurang lebih waktu dari 2006 saya selesai, lalu 2015 sempat kembali untuk 2 minggu, lalu kembali kuliah lagi. Itu jadi tantangan untuk saya, karena saya pikir keputusan saya ini mempengaruhi nanti ke depannya saya mau di mana itu. Maka ketika saya diminta untuk tabisan bulan Januari waktu lalu, saya dengan teman-teman keberatan karena terlalu cepat. Mereka memutuskan ya kalau boleh mundur 1 bulan Februari. Karena sejak awal kami tahu bahwa tabisan seharusnya bulan April setelah Paskah. Tapi akhirnya ketika diminta untuk harus dihabiskan bulan Februari, maka mau berat hati juga tidak, tapi karena diminta jadi harus mempersiapkan diri, lalu mengatakan ya, lalu bulan Februari saya ditabiskan. Nah, tantangan berikut adalah setelah saya ditabiskan menjadi imam, saya sudah tahu konsekuensinya antara 2 itu, mau tetap atau harus keluar. Lalu ketika diminta untuk harus keluar, saya pikir juga tidak tahu nanti kapan baru saya kembali ke. Berarti itu dikasih pilihan juga pastor ya, untuk yang keluar atau menetap gitu ya? Kami tidak diberi pilihan. Jadi hanya pilihan untuk memutuskan mau ditabiskan atau tidak. Oh iya. Jadi keputusan untuk ditugaskan di mana gitu. Tapi kan pastor itu sudah mengetahui bahwa memang di MSC memang bisa jadi juga Iya. benar ya. Bisa jadi di pengalaman betul. sendiri gitu ya. Nah tadi pastor sudah sampaikan perjalanan yang menjadi banyak pergumulan
kebetulan itu di 2015 sebelum ditabiskan ayah meninggal yang menyetujui. Ibu yang tidak, ya jadi itu yang menjadi pastor mengatakan tadi bahwa kalau mengingat lagi ya ayah yang mengizinkan kalau saya berarti tidak bisa itu permohonan ayah sesuai. Setelah itu yang tentangnya yang tadi pastor sampaikan sebelum ditabiskan ya. Setelah ditabiskan menjadi seorang pastor ini pastinya tidak berhenti sampai di situ. Banyak tantangan-tantangan juga yang lainnya. Tantangannya berbeda, lebih susah atau gimana ini pastor? Iya. Dan menyiasatinya seperti apa? Sejauh pengalaman saya yang saya alami ya, sejauh ini hampir 3 tahun, 2 tahun setengah lebih saya menjadi imam, saya akhirnya mengalami bahwa memang tantangan itu akan selalu ada, tidak pernah berhenti di satu titik tertentu. Misalnya di 2015, tapi tantangan apalagi sebagai imam muda, tantangan yang sebenarnya saya hadapi, tapi tantangan ini juga konsekuensi dari keputusan saya. Dalam artian harus berhadapan dengan budaya lain, dengan masyarakat suku lain. Misalnya sebelumnya saya dengan orang-orang Toraja, ada budaya-budaya yang seringkali juga membuat kita memprotes sebagai budaya. Maka dibutuhkan memang adaptasi itu sangat penting dalam karya pastoral. Itu yang sebenarnya tantangan kebanyakan imam itu ada di situ. Yang saya alami, saya secara pribadi alami itu tantangannya ada di situ. Ketika kita mampu untuk menyesuaikan diri, maka tantangan itu lama-lama bisa kita atasi. Tapi kalau misalnya kita pada pendirian, misalnya saya mau begini, maka itu mungkin akan mempengaruhi karya kita. Iya, bentrok. Misalnya hal yang sederhana, misalnya dengan Toraja, hal soal kematian. Nah, ketika gereja misalnya mau buat seperti ini, ya bertentangan dengan budaya yang harus begini. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri untuk kami yang melayani. Bagaimana mengambil keputusan? Bagaimana mengambil keputusan, tapi juga bagaimana menyikapi. Menyikapi kalau jangan sampai ketika di satu keluarga kita kasih kekhususan, nanti pas keluarga yang lain nanti orang bilang pastor ini kalau keluarga yang sana diberi perhatian begini, kami yang ini. Nah itu kan akan muncul misalnya kata-kata seperti mungkin karena mereka berada lalu pastor dekat kami tidak punya, jadi atau mungkin karena keluarga dan sebagainya. Begitu. Nah ini memang menjadi tantangan mungkin bisa dibilang umumnya kedua pastor yang ada di sama yang sama. Tapi mungkin cara menyikapi berbeda masing-masing pastor. Dan dengan ini kita menyesuaikan budaya dengan aturan gereja. Di gereja misalnya sudah ada aturan begini lalu budaya. Nah kita ada di tengah-tengah sini antara aturan gereja dan budaya, kita ada di tengah-tengah sini. Ketika kita mau berat ke sebelah sini, seringkali juga bertentangan dengan umat yang kita layani yang mayoritas punya kebiasaan seperti ini. Jadi harusnya mungkin kita jadi timbangan di tengah-tengah. Ke sebelah beratnya sama, ke sebelah sini juga beratnya sama. Tapi hal-hal prinsipil yang sesuai dengan aturan gereja kita harus tetap satu. Karena harus bisa dibilang berlaku adil gitu ya. Kita apalagi itu manusia biasa gitu. Walaupun seorang pastor juga manusia jadi bingung. Ada dilemanya juga kan pastor ya. Betul. Ada kegalauan juga. Benar. Nah kalau gitu pastor, apa sih keuntungan pastor ini menjadi seorang pastor ya? Ya pengen tahu aja sih. Iya, keuntungannya. Kita juga punya dilema, apalagi juga kita manusia biasa, pastor juga manusia biasa, ada dilemanya juga kita menjadi pastor. Untungnya apa sih? Pastor? Ya mungkin kalau bicara soal untung rugi, kita punya takaran yang berbeda. Dalam artian setiap orang bisa punya, mungkin bagi saya itu untung, bagi orang lain rugi. Jadi bicara soal untung rugi ini hal yang tidak bisa didefinisikan, dalam artian seperti yang tadi saya bilang. Jadi bisa jadi saya mengatakan itu keuntungan, tapi anak-anak muda yang lain, orang lain bilang itu kerugian besar.
kembali ke mereka punya Iya. mindset sendiri, pemikiran ya. Misalnya hal yang sederhana adalah menikah. Iya. Jadi ketika kita Yang paling memutuskan besar. untuk menjadi imam, Iya. kan dengan sendirinya pasti tidak menikah. Iya. Dan itu bagi kami yang akhirnya sudah menjalani hidup yang ini, kami mengalami bahwa ini sebuah keuntungan. Mungkin dalam artian kita tidak lagi pikir dua kali, dalam artian melayani umat, Betul. melayani Dalam keluarga. keputusan mau kemana itu kan juga ini. Dan kalau menjadi yang lain mungkin bilang itu kerugian karena yang pertama tidak menikah, lalu hidup sendiri, apalagi kalau misalnya ditempatkan di pedalaman, tidak ada sinyal dan lain-lain. Itu kan kalau di zaman yang sekarang, zaman yang serba jari dan Iya. serba jaringan, itu bagi orang lain mungkin jadi kerugian. Untuk apa mau bertahan di pedalaman lalu tidak ada sinyal? Otomatis itu kayaknya jadi pastor. Nah itu seringkali itu menjadi tantangan untuk anak muda sekarang, Iya. apalagi yang sudah masih dari kecil sudah dikasih HP Iya, dan lain-lain iya, tuh. iya. Jadi akhirnya orang pikir lebih bagus ke tempat lain saja. Tidak Atau terlalu- misalnya dalam seminari kami yang MSc misalnya tidak menggunakan HP dan tidak menggunakan HP di zaman yang serba teknologi di zaman saat ini. sekarang ini kan pasti tantangannya luar biasa, dalam artian kita tidak bisa pegang HP, tidak bisa pegang laptop, lalu di zaman yang serba digital kita itu akhirnya bagi mereka lebih bagus tidak usah, mungkin bagi orang lain. Tapi kami yang akhirnya sudah jadi imam, ini akan berbeda ketika saya ditanya waktu masih frater dan Iya. imam. Kalau Iya. jadi frater mungkin saya akan bilang bahwa jadi pastor ini ada antara untung dan rugi, Iya. ini mungkin sama-sama. Ya, ada untung ada rugi. Karena masih posisi frater Iya, ya. masih posisi frater, jadi masih harus berjuang di banyak hal Iya. dilewati. Nah, tapi kalau setelah saya jadi imam, saya akhirnya mengalami bahwa saya secara pribadi ya, mungkin pastor-pastor lain punya pendapat yang lain, tapi kalau saya mengalami akhirnya menjadi imam itu keuntungannya besar. Keuntungannya besar yang pertama adalah ketika jadi imam, yang pertama kita jadi imam itu untuk banyak orang, bukan hanya untuk keluarga tetapi untuk banyak orang. Tapi yang kedua juga adalah kita ini menjadi penyalur berkat Allah, sakramen yang sebenarnya tidak semua orang bisa berikan. Kita imam itu punya kuasa untuk memberikan, misalnya sakramen tobat, perayaan Ekaristi, di mana ada saat di mana kita bisa lebih berguna untuk lebih banyak orang. Dalam artian kalau misalnya saya memilih untuk misalnya tidak jadi imam, jadi kepala keluarga, mungkin guna saya hanya untuk keluarga dekat saya, tapi juga mungkin bapak mama mantu, bapak dan mama saya. Tapi kalau kita menjadi imam berarti kita menjadi pendoa juga menjadi pendoa bagi banyak orang. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal dalam perayaan Ekaristi, kita bisa doakan mereka. Maka kalau mungkin saya menjadi bapak rumah tangga, bapak kepala keluarga, mungkin hari Minggu saya bahkan mungkin kalau saya ingat baru saya bisa doakan orang yang sudah meninggal, bapak saya misalnya. Tapi kalau kita menjadi imam berarti kita bukan hanya mendoakan orang-orang yang hidup, tapi kita juga dalam doa-doa kita bisa berdoa. Itu bagi saya itu satu keuntungan yang paling besar. Dan yang berikut, selain kita menjadi penyalur rahmat berkat Allah bagi banyak orang, menyalurkan sakramen-sakramen bagi banyak orang, tapi juga di satu sisi punya keuntungan bahwa apalagi kita yang Indonesia misioner, kita bisa kemana-mana, dalam artian kita tidak terikat misalnya mau libur tapi masih pikir anak istri di rumah bagaimana. Tapi kalau jadi imam kan pikir hanya saya dan paroki umat yang saya layani. Kalau saya pergi misalnya liburan, ya saya tinggal bilang umat saya sementara libur, jadi yang ini bisa diatur oleh dewan dan lain-lain, sudah selesai. Saya tidak terlalu banyak beban. Tapi kalau kita meninggalkan keluarga di tempat dimana kita libur, tetap libur juga jadi tidak enak karena kita masih pikir di rumah makan apa. Iya, betul. Jadi itu tergantung lagi pilihan dan konsekuensinya Iya. apa. Kalau sudah menjadi master tuh ya kayak Aku udah tahu konsekuensinya kan. Ya menikah. Kalau yang memang terjadi master ya bisa menikah dan lain sebagainya. Itu mungkin tergantung yang kesana berarti Ya, yang untuk tergantung yang menjalani juga. kayak gitu. Nah, Pastor sendiri sebagai anak dari
minimnya panggilan untuk menjadi pastor, khususnya mungkin saya mungkin di Kabupaten Magetan wilayah sana? Yang pertama mungkin sejauh pengalaman saya akhirnya harus mengatakan ini. Sebenarnya pendidikan berasrama itu sangat berpengaruh untuk jadi imam, karena nanti kalau kita di seminari mau dan tidak mau kita harus berasrama. Nah kalau hal itu tidak pernah dilatih dari kecil, misalnya dari SMP, SMA, itu akan menjadi yang menjadi tantangan banyak anak-anak, misalnya dari keluarga lalu langsung masuk SMA lalu masuk seminari, karena belum terbiasa pola hidup yang semuanya pakai waktu. Kita apalagi yang dari kampung-kampung misalnya masih suka bebas lari ke sana kemari, lalu diminta untuk satu hal yang sederhana saja, diminta untuk tidur siang, jam tidur siang itu tetap masih akan ada bolong-bolong. Banyak anak yang tidak terbiasa untuk tidur siang, istirahat siang. Nah itu saya alami ketika saya baru masuk asrama dulu, sampai harus pakai teknik untuk taruh tikar, tempel tikar di pipi supaya ada bekas tikar di sini dan meyakinkan ibu asrama bahwa kita sudah tidur siang. Padahal apa? Habis makan siang itu kita ada di hutan bermain di pinggir belakang asrama, lalu sudah bel kerja, kita datang untuk tempel pipi di tikar supaya ada tanda di pipi dan pergi buat muka muram seakan-akan baru bangun pagi, baru tidur. Nah itu sebenarnya pengalaman hidup berasrama itu sangat mempengaruhi untuk ke depan, karena mau dan tidak mau tetap di seminari, entah mau di Jayapura, di Manado atau dimanapun itu tetap polanya akan hidup seperti kita di dalam asrama. Maka kalau kita tidak terbiasa dengan waktu, tidak terbiasa dengan pola hidup berasrama, itu akan menjadi tantangan besar. Dan ini saya alami di beberapa tahun terakhir. Saya sudah senang ada anak marin yang masuk seminari, tapi akhirnya harus kecewa karena misalnya mundur atau dikeluarkan. Nah, saya mau salahkan siapa kira-kira? Mau salahkan pembina? Juga tidak bisa, karena memang harus dikeluarkan, mungkin melanggar hal yang mungkin buat kasus yang fatal, atau mau salahkan orang tua juga tidak bisa. Tapi niat anak, dan sebenarnya juga selain niat ada kemauan juga. Kalau bahasa kitab suci itu bilang di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau misalnya kita punya harta tersimpan di seminari, maka seluruh isi hati, seluruh pikiran itu semua akan terfokus di sana. Kita akan berjuang mati-matian supaya saya tetap bertahan di situ. Misalnya. Tapi memang kalau sudah sama-sama, tapi belum tentu proses di mana mungkin dia merasa gue mau jadi ini nggak sih? Karena itu kan karena disiplin, karena kalau asrama itu kan selalu semua diatur ya restorannya. Mungkin dia tidak sanggup untuk itu, bisa jadi kan kita tergantung orangnya ya. Jadi harapan sebenarnya ada di semua pihak. Jadi saya tidak menitik beratkan harapan untuk bisa banyak anak-anak masuk seminar, itu tidak melulu tanggung jawab orang tua atau tanggung jawab guru di sekolah atau tanggung jawab pastor paroki, bukan itu. Jadi semua pihak sebenarnya bertanggung jawab. Semua pihak bertanggung jawab itu untuk apa? Supaya mendukung perkembangan. Apalagi kalau kita tahu, saya dengar sekarang kan di Merauke sendiri sudah banyak seminari. Kalau mau dipikir akses untuk masuk di seminari itu mungkin sudah lebih gampang dibandingkan saya beberapa belas tahun yang lalu, yang masih berpikir bahwa seminari itu hanya ada di Jayapura dan Manado. Kalau misalnya mungkin dulu waktu saya masih SMA lalu sudah ada seminari, mungkin kemungkinan besar mungkin saya tidak jadi MC, karena sudah ada seminari di sini, untuk apa mau jauh-jauh. Pikiran sederhananya kan seperti itu. Pikiran sederhananya adalah di Manado kan sudah ada seminari, untuk apa saya mau pergi jauh-jauh di Manado sana bikin apa? Iya, betul. Kalau misalnya di rumah sendiri di ini sudah ada. Ya. Jadi kalau bicara soal itu, misalnya mungkin sekarang kita sudah lebih gampang untuk masuk seminari prosesnya, apalagi Bapak Uskup sangat menekankan putra daerah dengan usaha Bapak Uskup yang luar biasa, misalnya mendirikan seminari tapi juga mencari donatur, banyak orang yang prihatin dengan hal ini. Sebenarnya membuka jalan yang lebar untuk anak-anak marin sendiri untuk masuk. Nah ini tapi tetap kembali ke
pribadi anak-anak. Bisa jadi orang tuanya setuju, orang tuanya mau anak ini jadi pastor, tapi anaknya tidak mau. Atau bisa jadi orang tuanya yang sudah kasih pengenalan dan lain sebagainya, tapi anaknya Nah, tidak mau. atau bisa jadi anaknya mau, tapi orang tuanya tidak tidak mau. disetujui gitu. Karena Jadi- pertimbangan belakang dan lain sebagainya. Jadi biasa ini yang jadi kadang juga jadi masalah. Tapi kalau misalnya orang tua anak sudah ada niat ke situ, seharusnya kalau misalnya mau supaya kita punya imam ini banyak di tanah ini, kita istilahnya tuan tanah yang bekerja di tanah sendiri, ya satu-satu jalan adalah mendidik anak lebih bagus, banyak mengerti, berusaha supaya anak tetap sekolah, lalu dikasih pengertian-pengertian, dan juga satu hal itu adalah didukung dengan doa. Betul. Karena kalau tanpa dukungan doa juga biar kita mau bolak-balik, putar buku kiri sampai kanan, kanan sampai kiri, tetap Betul. maksudnya tidak ada dukungan doa dari orang tua atau orang-orang dekat, itu juga jadi jalan kita seperti berat begitu. Iya, jadi memang banyak faktor ya, pastor yang saya mendukung dan juga tidak mendukung sehingga anak itu bisa memilih menjadi seorang pastor, karena kan yang paling kecil kan Keluarga. anak Yang itu paling ya, iya, Nah, peran penting Benar. kayak keluarga ya. dari PR banget jadi orang tua itu harus ngedidik anaknya supaya kayak ngasih pengetahuan gitu ya kan tentang pastor, oh ini pastor, supaya ada keinginan kali ya apalagi kayak kalau sudah tidak sebaiknya minggu susah gitu. Iya. Karena memang secara kita, maksudnya saya juga ya merasakan bahwa kita saja tidak ke gereja, bagaimana anak-anak kita ini. Nah, itu memang salah satu PR untuk orang tua juga, dan saya juga sebagai orang tua juga, itu menjadi apa yang harus sebagai orang tua kita menanamkan itu awal dari keluarga itu dan yang baik, sehingga mungkin dia bisa termotivasi atau pengen supaya kan bisa lihat pastor gitu kan, pakai juga putih gitu kan, keren biasa. Betul. Nah ini juga bisa jadi selain orang tua punya peran penting untuk mendidik anak, tapi sebenarnya para pastor paroki juga punya, sejauh pengalaman saya, mungkin orang lain punya pengalaman yang lain, tapi sejauh pengalaman saya akhirnya harus mengatakan bahwa pastor paroki juga punya peran yang penting, dalam mendekati anak-anak di paroki. Apalagi ini harapan besar untuk para pastor yang berkarya di kampung-kampung lokal. Kampung lokal ini karena seringkali kita tidak bisa mengajak orang dengan kata-kata. Kita promosi, taruh slide besar-besar untuk bilang bahwa tahun ini buka seminari, di seminari itu ada ini. Bisa jadi itu tidak mempan. Tidak mempan karena kita mewartakan hanya dengan kata-kata. Harus begini. Tidak akan mungkin. Tapi kalau kita tunjukkan dengan teladan, misalnya mengunjungi, mendekati anak-anak di kampung-kampung, saya yakin bahwa pengalaman saya itu bisa terulang. Ya kan sesosok pastor datang gitu. jadi ini harus ada pendekatan ya, Iya, pastor juga harus mendekati si calon bakal pastornya tentunya ya. Jadi tidak harus bakal, tapi dekati semua anak. Dari 10 misalnya mungkin ada 3 yang Iya. tertarik, oh ternyata kalau jadi pastor itu begini. Iya. Itu sejauh pengalaman saya. Karena kalau itu yang terjadi, maka saya yakin dan percaya bahwa pengalaman beberapa 20 tahun lebih saya ketika saya masih SMP itu bisa akan terulang karena kedekatan antara imam dengan anak-anak, misalnya anak-anak di kampung-kampung. Dulu saya ingat juga ketika saya masih SD itu Pastor John Kandam itu adalah pastor paroki, saya sempat jadi pastor paroki dan sering bawa kita gula-gula. Waktu itu bukan nama saya, masih kecil, dan ada juga yang mungkin bilang saya mau jadi pastor karena pastor biasa bawa gula-gula. Nah itu waktu kecil. Nah ini seringkali teladan hidup, apa yang kita buat di tengah-tengah umat itu kadang mempengaruhi orang untuk oh kalau ternyata jadi pastor itu begini, atau oh saya mau jadi pastor supaya bisa sama dengan saya punya pastor paroki. Nah, jadi selain orang tua sebenarnya pastor paroki juga punya peran penting untuk mendekati itu tidak perlu harus dengan bawa gula-gula, bawa apa-apa, tapi datang duduk cerita bermain dengan mereka itu adalah hal yang bagi saya sangat berpengaruh, dan itu akan menggetarkan hatinya untuk ternyata jadi pastor itu begini, sama jadi seperti ini. Nah ini pengalaman saya ketika saya menjadi imam beberapa tahun ini, 2,5 tahun, ada orang yang tertarik masuk seminari, tergerak untuk masuk seminari karena
relasi saya yang baik dengan anak-anak Nah, muda. iya. Anak-anak muda misalnya, karena saya suka naik motor, lalu saya mengajak anak-anak muda misalnya di SMA, kalau saya ke stasi, ajak mereka isikan bensin malah, baru kita pergi ke stasi melayani, biar hanya untuk tidak harus melayani dengan cara pergi di stasi lalu suruh mereka baca, itu Ikut pasti aja gitu ya. pasti tidak akan mau. Tapi biar cuma ikut ekaristi lalu iya. setelah itu kita makan di Iya. rumah umat. Iya. Nah lama-lama kan akan, oh ternyata jadi pastor itu begini, saya Udah bergetar juga Nah, hatinya. Memang Pastor bilang betul sekali. Nah itu menjadi salah satu bukan cara juga sih, tapi supaya mereka tuh dekat. Karena dengan kedekatan itu bisa berinspirasi gitu ya. Nah Pastor, saya punya satu pertanyaan, mungkin ini bisa ini keluar dari sedikit dari konteks. Nah ini saya dengar Pastor suka motor. Nah ini bisa cerita nih, ini menarik nih. ya Karena kayaknya dari awal Pastor juga bilang sudah motor-motor ini ya kan. Jadi penasaran dengan bisa apa gitu. kisah motor itu berawal dari tahun 2000-an itu, ketika Pastor Manu sering bonceng-bonceng saya. Nah kisah ini akhirnya kan seperti yang tadi saya bilang, seringkali mungkin dengan kata-kata ketika pastor bilang saya, kau masuk seminaris saja, tetap saya bilang kan tidak mau. Tapi karena sering dibonceng-bonceng pakai motor, akhirnya kan dari dalam hati saya, oh ternyata jadi pastor itu misalnya, ini pikiran anak SMP, anak waktu zaman dulu yang zaman tidak ada HP. Zaman tidak ada HP, jadi pikiran saya adalah, oh ternyata kalau jadi pastor itu pertama bisa punya motor keren, lalu bisa punya motor, bisa balap kesana kemari. Itu pikiran saya waktu masih kecil. Jadi suka balap motor. Nah, akhirnya saya begitu sekarang. Jadi nah, pikiran ini seringkali merangsang saya akhirnya berjuang untuk supaya nanti jadi pastor. Ini pikiran dulu ya. Jadi pastor itu pertama punya motor, dan itu doa dan harapan saya itu terkabul semua. Ketika saya jadi imam, saya juga tidak pernah tahu kisah panggilan saya ini diambil dari mana. Lalu ketika saya ditabiskan, saya dikasih motor KLX itu saya ditabiskan di samping sana. Ini KLX ini Rezeki motor juga untuk tuh. yang medan-medan. Ya, jadi saya dikasih motor KLX mungkin dengan harapan bahwa saya akan berkarya di pedalaman Papua. Lalu yang kedua, ketika saya misa pertama, saya juga mendapat motor CRF yang merah yang sekarang saya bawa. Nah, ini mungkin ada yang nguping atau bagaimana, sampai akhirnya buat bahwa dia itu dulu punya cita-cita kalau jadi pastor itu suka naik motor. Nah, akhirnya saya mendapat dua motor ini, dan satu itu saya putuskan untuk ditinggal yang CRF yang sekarang ada di Merauke. Lalu satu KLX itu karena adalah hadiah tabisan saya dan itu dikasih untuk pelayanan, maka waktu itu sempat saya berpikir untuk kasih tinggal. Tapi banyak orang yang berbaik hati untuk mengirim dari belakang, malah sampai di Makassar, dan saya ambil di Makassar, dan motor itu masih saya bawa sampai ketika saya tugas di Makassar saya pakai, dan sekarang saya tugas di Manado saya bawa juga sampai Manado, dan tidak tahu nanti setelah di Manado mau ditempatkan di mana. Kalau bisa saya bawa, mungkin saya bawa sampai rusak total. Nah, karena pengalaman dan motivasi saya dan suka saya akan motor, itu membuat saya sekarang juga masih sampai sekarang masih, mungkin karena masih imam muda, masih suka di jalan, bukan istilahnya bukan anak jalanan tapi suka di jalan begitu. Oke. Tapi itu malah jadi daya tarik saya Ya. untuk teman-teman anak muda sekarang. Ya, Sekarang kan lain. semua pada suka motor nih. Lain dari yang lain. Tapi berarti suka nonton ini juga, balap motor. Hampir semua seri saya nonton. Untungnya nggak ikut balapan. Jadi kalau mau dipikir, mungkin cara saya yang sederhana untuk menarik perhatian anak-anak muda itu adalah motoran, karena di zaman sekarang apalagi saya tugas itu di pulau yang kecil dan banyak anak-anak yang punya motor. Saya pikir banyak anak OMK yang punya motor, dan daripada keluyuran ke sana kemari, saya pikir lebih baik kita keluyuran ke stasi. Ya. Kita keluyuran ke stasi satu minggu full, dari pagi kita jalan
atau bahkan dari hari Sabtu kita jalan bermalam di stasi, hari Minggu kita pelayanan, baru hari Minggu malam pulang. Nah, bagi mungkin orang tua akhirnya suka bahwa daripada di paroki kau tidak sembahyang, lebih baik kau ikut pastor pergi di stasi. Ya. Nah, sejak saya masuk di paroki yang sekarang saya tinggal, banyak anak muda yang akhirnya memilih untuk misa di stasi. Dalam artian, karena kalau misa di paroki mungkin terlalu pagi, di stasi itu agak siang, lalu motoran pergi di stasi. Nah, cara yang sederhana adalah yang pertama saya pikir kalau sudah diberikan dengan cuma-cuma, sudah diterima dengan cuma-cuma, maka berikan juga dengan cuma-cuma. Benar. Jadi dengan cara itu bisa juga memberikan inspirasi pada Ya, inspirasi anak untuk muda, ya. anak-anak muda, karena saya punya keinginan kalau kamu ikut, kan seringkali anak-anak muda tidak ada bensin Iya, pastor. iya, iya. Nah, tidak ada bensin ini seringkali menjadi kendala untuk mau ikut tapi tidak ada bensin, atau biasanya alasan tepat supaya tidak pergi. Tapi kalau sudah bilang parkir motor dan isi bensin, nanti saya yang bayar, udah tidak mau tetap harus pergi. Jadi cara saya sederhana ini juga akhirnya di pulau kemarin satu orang berhasil untuk saya urus untuk masuk seminari, lalu mungkin di tahun berikutnya nanti ada banyak anak yang masuk. Jadi sebenarnya hal yang sederhana itu saya berpikir promosi panggilan dengan kata-kata, dengan gambar, dengan ini mungkin sudah tidak zaman lagi. Iya. Teladan hidup sebenarnya mempengaruhi, menggetarkan hati banyak orang. Kedekatan kita dengan umat, dengan anak muda. Supaya menggetarkan hati Iya. anak muda. Karena zaman sekarang nih pastor, kita harus banyak ide. Ya, betul. Apalagi di zaman teknologi, berkembangnya zaman. Apa yang bisa kita buat? Beberapa program apa yang kita bisa buat untuk bagaimana menarik anak-anak muda untuk menjadi pastor? Ini khusus hari ini. Ya. Dan ini cara salah satu pastornya unik ya. Ya. Dengan motor dan pendekatan seperti itu. Apalagi anak muda kan suka motor pada jalan yang tidak bermanfaat ya. Ya. Bermanfaat Ada lebih ke di sana kemarin. iya betul. Jadi motor pendekatan mengajak mereka. Nah ini cerita sangat luar biasa ya. Iya, luar biasa. Iya, dari perjalanan dari awal ketertarikan, kemudian tragedi peran orang tua untuk perjalanan pastor sendiri, hobinya pastor juga, keputusan juga yang sangat, iya betul, keputusannya sangat luar biasa juga yang diambil pada tahun 2015 itu mempengaruhi perjalanan pastornya saat ini. Walaupun begitu tetap hobinya tetap motor masih bisa dinikmati Iya. kalau hanya sama pastor. Harusnya. Ya tantangan kendaraan dunia sih dalam perjalanan itu pasti ada ya Ya. tantangan. Pastinya masing-masing pribadi dari kita punya cara sendiri untuk menyiasati. Betul. Nah, pertanyaan terakhir dengan cerita yang sangat luar biasa dari pastor, ini bisa menjadi inspirasi juga untuk pemuda yang ada di luar sana, khususnya anak-anak marin, untuk menjadi seorang imam. Bagi yang sangat kurang, cuma 2 ya. Jadi perlu ditambah lagi nih. Perlu ditambah. Nah, ini Saya dengan jari tapi dua. benar. Hitung di jari itu cuma 2, boleh sampai 5 juga ya. Nah, ini menjadi PR kita semua juga, para pastor sendiri, bersama dan masyarakat orang tua. Nah, ini yang terakhir, bagaimana harapan dan juga pesan pastor sebagai hari untuk orang tua, untuk kaum muda yang terkait Baik, pesan saya untuk bapak mama dorang, om tante, kakak adik. Seringkali anak punya kemauan. Itu yang pertama. Anak mau jadi pastor tapi seringkali orang tua tidak setuju. Dan sebaliknya, orang tua mau supaya anaknya jadi pastor tapi anaknya tidak mau. Nah, ini harus ada kerjasama yang pertama. Kerjasama antara anak dan orang tua supaya bagaimana dua-duanya bisa berjalan seiring. Dan juga peran orang tua kalau misalnya tidak bisa mengarahkan anaknya dalam artian tidak bisa lagi dibujuk-bujuk, mungkin Tuhan bisa bujuk. ya. Mungkin Tuhan bisa bujuk dengan cara adalah kita mendoakan. Ya. Kalau Santa Monica saja bisa berdoa supaya Santo Agustinus itu bertobat, maka mungkin kita punya mama-mama juga yang mungkin anaknya nakal, tidak bisa diatur. Nah, Santa Monica ini menjadi sosok contoh yang baik. Bagaimana Santa Monica mendoakan Santo Agustinus yang nakal sampai bisa bertobat dan menjadi uskup. Nah, ini kan hal yang sebenarnya tidak mungkin terjadi.
Kalau kita tahu misalnya orang itu kejahatan sejak awal begini, lalu pengalaman Paulus juga dari Saulus menjadi Paulus itu butuh proses yang panjang dan keputusan yang luar biasa dari Paulus. Nah, ketika Saulus yang dulu menganiaya umat Kristen, lalu ketika berjumpa dengan Tuhan akhirnya menjadi Paulus dan menjadi rasul, ini sebenarnya menjadi inspirasi untuk kita yang seringkali mungkin berpikir, saya punya anak yang tidak tahu mau arahkan bagaimana lagi. Satu-satunya jalan, sudah nggak ada harapan gitu. sudah ada harapan, mungkin Santa Monica, Santa Paulus itu bisa menjadi contoh yang baik untuk kita. Kalau kita sudah tidak bisa atur lagi, biar Tuhan saja yang atur. Dalam artian kita serahkan, tapi juga kita doakan supaya Tuhan kasih sadar kita punya anak, atau juga anak-anak mungkin bisa berdoa supaya saya punya bapak mama ini kasih izin saya masuk seminari, misalnya begitu. Jadi permohonan yang sebenarnya seimbang. Nah, yang kedua, seringkali kan orang takut, khususnya kita yang orang Marin, kita sering takut begini, saya ini anak laki-laki, besok kalau saya masuk seminari lalu siapa mau lanjut marga? Iya, betul. Ini tantangan yang paling besar sebenarnya. Ingat bahwa kalau untuk Injil dan untuk Tuhan Yesus itu kau suka tinggal banyak hal, kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus sendiri juga janji, kalau barang siapa meninggalkan ayah, ibu, ladang, istri dan lain-lain itu demi Injil dan demi aku, berarti dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Nah, ini sebenarnya menguatkan kita. Kalau kita yang misalnya berpikir saya ini anak laki-laki, apalagi satu-satunya, punya banyak tanah, jadi kalau saya masuk seminari lalu saya punya tanah-tanah ini mau kemana? Kita yakin dan percaya. Atau misalnya orang tua juga sering berpikir begini, aduh ini saya punya anak laki-laki satu-satunya, kalau dia masuk seminari lalu bagaimana? Kita seringkali putus asa sampai di titik itu saja. Kita lupa bahwa Tuhan itu lebih besar dari kita. Dan doa itu sangat luar biasa. Doa juga mempengaruhi. Jadi kalau anak satu-satunya ini kau sudah kasih ke seminari, bisa jadi Tuhan tambah satu orang lagi untuk menemani. Itu mungkin pesan sederhana saya yang bisa saya sampaikan untuk Bapak, Mama, adik-adik dorang, bahwa semua keputusan itu ada di kita. Jadi menjadi pastor atau menjadi kepala keluarga, semua pilihan ada di kita. Saya tidak bisa bilang bahwa jadi pastor itu lebih bagus atau jadi bapak kepala keluarga itu lebih bagus, karena yang jalani hidup akhirnya kita. Semua orang bisa mendoakan kita, semua orang bisa mendampingi kita, tapi akhir-akhirnya kita sendiri yang nanti jalani hidup. Kalau kita tergantung dari orang tua, besok-besok kalau orang tua kita meninggal misalnya, apakah kita juga harus meninggal atau bagaimana begitu? Jadi tetap intinya akan kembali ke pribadi kita masing-masing untuk bagaimana kita menjalani hidup, karena keputusan kita sendiri yang nanti jalan terang. Nah, untuk pemuda yang istilahnya sudah bukan anak-anak lagi, sudah istilahnya mungkin sudah di jenjang seharusnya mungkin dia bisa. Nah, ini khusus untuk pemuda juga, khususnya Baik yang khususnya anak-anak yang sudah dewasa, saya punya mungkin kakak juga yang terlalu lama ini, misalnya di seminari kan punya batas umur minimal dan maksimal. Lalu di seminari kalau kita mau misalnya masuk MSc itu batas 30 tahun. Jadi kalau 30 tahun misalnya masih belum ada pendamping atau masih berpikir sebenarnya saya ini suka masuk seminar tapi saya sudah tua, padahal belum sampai 30. Jadi Baru sampai sebelum 30, jadi sampai 30 ya, masih bisa ya. Masih bisa, dan yang penting belum pernah menikah. Iya. Nah, ini masih ada kesempatan karena ada istilah late vocation, maksudnya panggilan terlambat. Kalau panggilan yang normal kan biasanya kalau dari SMP misalnya langsung masuk seminari, atau setelah SMA langsung masuk seminari, itu kan jalan yang normal sebenarnya, toh normal. Nah, yang istilah late vocation ini adalah untuk orang-orang yang sebenarnya sudah bekerja, bahkan mungkin sudah selesai kuliah tapi mau cari pekerjaan, tapi misalnya masih ada rasa sebenarnya lebih tertarik mau jadi pastor, tapi merasa bahwa tapi saya sudah tua, mungkin
nanti umur terlalu jauh dengan kalau saya masuk seminar dengan teman-teman saya. Kalau di seminar tetap terbuka peluang untuk orang-orang yang late vocation. Artian sudah ada beberapa contoh. Iya. Termasuk pastor-pastor kita di Merauke ini ada juga yang sudah bekerja lalu masuk seminari lalu akhirnya jadi pastor. Jadi tetap ada terbuka kemungkinan untuk sebelum janur kuning malam ini, tapi sebelum 30 masih ada kesempatan. Baik. Jadi panggilan itu bisa datang kapan aja ya. Iya. Iya. Jadi walaupun mungkin terlambat seperti yang Mas katakan tidak masalah. Jadi ada masalah. kebijakan lain yang bisa Masih tetap bisa. masuk. Asalkan jangan Sudah menikah baru. sudah tiga baru itu nggak bisa. Baik. Bella dan juga Pastor, ini cerita yang sangat luar biasa ya, yang sangat menginspirasi terkait dengan panggilan seorang imam Katolik dan terima kasih banyak Pastor untuk waktunya Terima kasih. berbagi cerita kepada umat yang tentunya sedang menyaksikan saat ini, dan kita berharap tugas-tugas Pastor berjalan dengan baik, Amin. selalu dikasih kesehatan, lagi ya. Jadi walaupun kadang Merauke turun naik merah hijau tapi diharapkan itu tetap prokes ya. Dan ini Pastor nanti mau kembali ke Saya akan Mana? kembali ke Manado. Saya bertugas sekarang di Keuskupan Manado, tapi di Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah di Banggai Kepulauan. Dengan adanya kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Keuskupan Agung Merauke di bawah kepemimpinan Uskup Petrus Kansius Mandaki berupa pendirian seminari-seminari pada beberapa wilayah keuskupan diharapkan dapat mengakomodir dan mencetak kebutuhan imam Katolik guna melayani umat khusus di selatan Papua. Nah, sebab tertulis dalam Alkitab Matius pasal 4 ayat 4 bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kiranya dengan semakin bertambahnya jumlah pastor dapat mewartakan firman Tuhan menuju keselamatan umat manusia di tanah Animha tercinta ini. baik. Sekali lagi Pastor, terima kasih Terima banyak. kasih. Terima kasih banyak untuk waktunya dan pengalamannya yang sangat luar biasa, dan semoga bisa menginspirasi anak muda di luar sana untuk menjadi seorang Katolik. Ya. Teriring salam dari kami, salam yang sahabat PKI, sahabat KAI, satu hati satu tujuan, Merauke Istana Islam. Terima kasih Pastor. Terima kasih. Sukses Pastor, berangkat jam berapa? Jam 1. Oh berarti masih ada.